Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita sudah masuk di materi ke-10 dari perkuliahan Merancang Sistem Informasi Program Studi Manajemen Informatika Poliban. Materi ke-10 kali ini, kita akan membahas tentang pemodelan data atau data modeling. Kalau sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang proses modeling atau pemodelan proses. Nah, itu hasilnya berupa DFD yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di data modeling kali ini kita buat diagram juga, namanya nanti konseptual data model atau CDM. Jadi bagaimana cara menggambarkan diagram untuk menganalisa data itu digambarkan di sini. Ini sebenarnya lebih mudah bagi kalian karena kalian sudah pernah mendapatkan perkuliahan tentang database. Nah, sebenarnya sebelum buat database, buat pemodelan datanya dulu, data modeling ini. Jadi dari data modeling yang telah dibuat ini, nanti baru hasil fisiknya, hasil jadinya berupa database yang sudah pernah kalian buat sebelumnya. Baik, kita masuk ke data modeling atau pemodelan data. Data model atau data modeling. Apa yang dimaksud dengan data model? Data model itu menggambarkan data yang akan digunakan dan diciptakan dalam suatu sistem bisnis. Nah, di sini data model itu berarti menggambarkan datanya, perancangan datanya. Sebelum kita membuat database, perancangan datanya dibuat oleh data modeling. Model itu bisa menunjukkan orang, tempat, atau benda di mana data diambil dan hubungan antar data tersebut. Ada relasinya berarti. Kemudian data model sendiri terbagi jadi dua, ada logical data model. Ini ada pengaturan data tanpa mengidentifikasikan bagaimana data tersebut disimpan, dibuat, atau dimanipulasi. Nanti kita lihat contohnya ya, logical data model. Kemudian ada juga yang kedua disebut dengan physical data model. Kalau physical data model ini menunjukkan bagaimana data akan disimpan sebenarnya dalam database atau file. Ini berarti sudah dalam bentuk fisik yang sudah ada di database. Kalau logical itu masih dalam perancangan logika saja, logis saja. Penyusunan data model harus seimbang dengan model proses atau proses modeling. Jadi kalau ingin membuat diagram konseptual data model itu harus seimbang dengan modeling proses atau dengan DFD yang kita buat sebelumnya. Jadi kalau misalkan di DFD ada 5 tabel, berarti buat juga di konseptual data modelnya ada 5 tabel. Berarti disesuaikan dengan data store yang ada di DFD. Kita masuk ke Entity Relationship Diagram atau IRD. Apa yang dimaksud dengan IRD? IRD itu adalah salah satu cara memodelkan data. Salah satu cara menggambarkan pemodelan data itu adalah IRD, Entity Relationship Diagram. IRD sendiri itulah gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis. Digunakan untuk menunjukkan aturan-aturan bisnis yang ada pada sistem informasi yang akan dibangun. IRD. Nah, ini elemen IRD itu sangat sedikit ya, cukup 3, lebih sedikit daripada membuat DFD. Cukup 3 ini saja. Ada yang disebut dengan entitas, ada yang disebut dengan atribut, ada yang disebut dengan relationship. Tapi tipenya ada macam-macam. Ada menurut IDF1X, ada menurut Chen, ada menurut Information Engineering. Kalau di Power Designer kita menggunakan yang ini, IDF1X. Ini yang kita gunakan. Tapi kalau misalkan kalian lebih suka simbol yang lain, bisa diganti nanti di Power Designer-nya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada entitas. Entitas digambarkan dengan kotak seperti ini. Entitasnya ada di mana? Entity name-nya ada di paling atas. Judul di atas persegi panjang ini. Jadi paling atas itu entity name-nya, nama entitasnya. Apa itu entitas?
Entitas bisa orang, bisa tempat atau benda yang memiliki nama tunggal, ditulis dengan huruf besar, berisi lebih dari satu instan. Instan itu apa, nanti kita akan bahas juga apa dimaksud dengan instan. Ini lambangnya kalau entitas sama ya, persegi 4 semua ya. IDF1X itu persegi 4, persegi panjang, Chain juga persegi panjang, Information Engineering persegi panjang, dengan nama entitasnya paling atas. Ini ada identifiernya dimasukkan kalau menurut IDF1X. Information Engineering identifiernya juga di atas, di dalam kotak tapi paling atas, setelah nama entity. Kemudian komponen kedua dari IRD itu adalah atribut. Arti apa yang dimaksud dengan atribut? Atribut itu adalah properti dari entitas. Harus digunakan oleh minimal satu proses bisnis dipecah dalam beberapa detail. Jadi kalau atribut itu digambarkan di dalam kotak, di dalam persegi panjang dari entitas. Jadi entitas itu paling atas, di dalamnya ada atribut name, ada atribut 1, atribut 2, atribut 3. IDF1X dan Information Engineering sama ya simbolnya. Persegi 4 panjang, di dalamnya ada atribut name. Kalau menurut Chain itu digambarkan pakai elips seperti ini. Jadi atribut name, nanti kalau misalkan atribut name-nya banyak, berarti banyak elipsnya. Yang terakhir, simbol dari elemen IRD itu ada relationship. Kalau database sudah pasti ada relasinya. Relationship menunjukkan hubungan antara dua entitas yang dideskripsikan dengan kata kerja. Di garis bawah ya, di sini kata kerja. Memiliki modalitas, ada null or not null, memiliki kardinalitas one to one, one to many to many, mm. Ini ada gambaran sedikit ya tentang ini ya. Oke, relationship nama juga menghubungkan, berarti harus pakai garis biasa saja dengan ada nama relationship-nya di sini, relationship name. Jadi ada garis, ada namanya. Di DF1X ada garis, Information Engineering juga garis dengan ada nama relationship. Kalau Chain beda sendiri, dia pakai, bentuk ketupat seperti ini. Namanya di relationship-nya ada dalam bentuk ketupat ini. Kita bahas satu persatu supaya lebih jelas tentang elemen-elemen dari IRD yang 3 tadi. Entity atau entitas. Apa yang dimaksudkan entitas? Entitas tadi bisa disebutkan bisa berupa orang, kejadian, atau benda di mana data akan dikumpulkan. Untuk menjadi sebuah entitas, sebuah objek harus menampilkan beberapa kali event. Contohnya, jika sebuah firma hanya memiliki satu gedung, maka gedung tersebut bukan entitas, karena satu gedung tidak bisa digunakan untuk berhubungan dengan entitas yang lain, itu tidak bisa digunakan entitasnya. Tetapi jika perusahaan memiliki banyak gedung, itu bisa didata kan, makanya gudang bisa menjadi entitas. Misalkan gudang 1, gudang 2, gudang distributor misalkan, ada di setiap kecamatan itu kan banyak berarti data gudangnya ya. Itu bisa dijadikan suatu entitas atau entity. Lebih jelasnya begini, ini ada nama entitas pasien. Entitas pasien namanya berarti adalah nama tabel ini. Nama kalau di database itu istilah bentuk fisiknya di database itu sudah jadi tabel ya. Nama tabel itu istilahnya kalau di penggambaran diagram namanya entity, entitas. Jadi ini judul entitasnya, di dalamnya ada atribut, nanti kita bahas atributnya. Nah, setiap entitas itu kan pasti ada instansnya. Instan itu istilahnya datanya. Jadi kalau pasien, data pasien misalkan, isinya kan nama-nama pasien. Misalkan di sini contohnya ada John Smith, Susan Jones, Peter Todd, Dell, dan Pat Tumor. Nah ini instan. Kalau di penggambaran diagram IRD namanya instan. Kalau misalkan di database berarti itu sudah masuk ke record-recordnya, data-datanya yang akan diisikan di dalam tabel.
Gampangnya kalau misalkan entitas itu nama tabelnya. Tapi kalau di diagram namanya entitas. Ini mudahkan kalian saja ya, melogikakannya seperti itu. Kemudian elemen yang kedua, atribut. Apa yang dimaksudkan atribut? Tadi disebutkan informasi yang diambil tentang sebuah entitas. Hanya digunakan oleh organisasi yang dimasukkan ke dalam model. Perlu digarisbawahi, atribut harus berupa kata benda. Ini atributnya dari entitas ya. Kadang nama entitas diletakkan di depan nama atribut untuk ketelitian. Ini misalkan nama atributnya misalkan ada juga nama di tabel lain atau di entitas yang lain. Jadi supaya membedakan antara atribut di satu tabel dengan satu entitas yang lain, biasanya dimasukkan nama atribut di depannya. Jadi misalkan di tabel 1 ada atribut nama. Di entitas yang lain, entitas mahasiswa kan juga ada nama kan. Nah, berarti beda antara nama satu tabel dengan tabel yang ada di tabel mahasiswa. Bagaimana supaya membedakannya? Membedakannya berarti masukkan nama entitas di depannya, di depan atribut. Ini, oke, tadi atribut sudah dijelaskan ya. Ini bentuknya seperti ini. Dalam atribut itu di dalam entitas. Jadi entitasnya namanya di atas, di dalam entitas namanya atribut. Jadi kalau pasien itu atributnya banyak kan. Ada mulai dari ID, misalkan kalau menyimpan nomor KTP ya, berarti mulai dari nomor KTP, nama, alamat, misalkan tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan lain-lain. Itu bisa disebut dengan atribut dari pasien. Entitasnya entitas pasien. Oke, itu untuk atribut. Kemudian ada yang dimaksud dengan identifier. Apa yang disebut dengan identifier? Identifier satu atau lebih yang dapat menjadi pengenal dari suatu entitas. Oke, pengenal dari entitas. Mulai dipahami ya, pengenal dari entitas. Kemudian yang secara unik dapat digunakan untuk membedakan satu dari entitas yang satu dengan yang lain. Kalau dalam bahasa database, kalian mengenalnya dengan nama identifier adalah primary key. Tapi dalam IRD tidak ada yang namanya primary key, namanya adalah identifier. Identifier ini yang membuat unik antara satu atribut dengan atributnya yang lain, kan tidak boleh sama antara atribut satu entitas dengan entitas lain. Ini disebut dengan identifier. Jadi simpelnya identifier itu adalah primary key-nya. Tapi istilahnya kalau di IRD namanya bukan primary key, namanya adalah identifier. Untuk identifier tadi juga disebut dengan concatenated identifier atau identifier gabungan. Ini terdiri dari beberapa atribut digabungkan jadi satu, maka disebut concatenated identifier. Identifier bisa saja artificial di sini maksudnya ditambahkan. Misalkan data uniknya itu kita tidak memiliki data unik, yang memakan adalah kita tambahkan ID number supaya unik antara satu entitas dengan entitas yang lain. Identifier tidak akan dikembangkan sampai fase desain. Nah, ini contohnya. Ini concatenated identifier berarti gabungan dari beberapa atribut. Di sini ada dua, ada atribut nama depan, ada atribut nama belakang. Ada yang single identifier, ada pakai pasien ID. Simpelnya tadi seperti disebutkan, identifier itu primary key-nya kalau di database. Kalau di IRD namanya identifier. Kemudian ada juga yang dikosongkan, nah karena nanti akan ditambahkan belakangan berikutnya, itu bisa saja. Oke, yang terakhir, relationship hubungan antar entitas, relasi antara entitas satu dengan entitas yang lain. Entitas pertama dalam relationship disebut dengan entitas induk, sedangkan entitas kedua disebut sebagai entitas anak. Asalnya itu entitas induk, tujuannya itu adalah entitas anak.
Yang selanjutnya punya nama yang berupa kata kerja. Diingat tadi, relationship harus berupa kata kerja. Kalau entitas itu nama benda, atribut juga nama benda. Relationship baru pakai kata kerja. Jadi jangan sampai salah ya kalau buat diagram. Relationship berjalan dua arah. Bisa bolak-balik. Relationship ini contoh dua entitas, yaitu toko antara buku dan toko buku. Beberapa relationship yang mungkin, toko buku itu memesan buku, toko buku menampilkan buku, toko buku menstok buku. Ini relationship yang mungkin antara satu tabel, tabelnya satu buku, satu dengan toko buku. Jadi relationship-nya bisa ada kemungkinan beberapa yang disebutkan tadi. Relationship memesan, menampilkan, menstok, menjual dan mengembalikan, mendefinisikan hubungan yang relevan antar buku dan toko buku. Masih ingat ini? Kardinalitas. Kalau kalian buat database pasti kenal dengan ini ya, kardinalitas. Kardinalitas mengacu pada berapa kali instan dari suatu entitas dapat berelasi dengan instan lain di entitas yang berbeda. Satu data di satu record di satu entitas itu berapa banyak berhubungan dengan data yang lain, data pada entitas yang lain. Ada istilahnya ini sering kalian kenal, sering kalian dengar, ada one to one, ada one to many, one n, ada yang mn, many to many, ada yang mengatakan mn, ada yang mengatakan mm. Sama saja, maksudnya adalah many to many. Kita bahas satu one to one dulu ya. Satu instan dalam satu entitas hanya mengacu pada satu dan hanya satu instans pada entitas yang lain. Misalkan tadi toko buku hanya bisa satu buku hanya bisa dipesan oleh satu toko buku. Nah, itu one to one. Kemudian one to many satu insan dalam suatu entitas mengacu ke satu atau lebih entitas yang berelasi. Berarti one to many, one n. Contohnya, misalkan satu buku itu dia bisa memesan atau mengorder banyak buku. Atau dia bisa menjual banyak buku. Nah, itu one to many. Kemudian satu atau lebih instans dalam suatu entitas mengacu pada satu atau lebih instans pada entitas yang berelasi atau many to many. Jadi banyak instan dalam satu entitas berhubungan dengan banyak instan juga di entitas yang lain. Jadi misalkan tadi di toko buku itu banyak buku dijual di banyak toko buku atau banyak cabangnya. Itu bisa berarti many to many. Yang perlu kalian lagi tentang relasi dan kardinalitas, ada yang disebut modalitas. Oke, modalitas ini ingat null dan not null. Modalitas itu mengacu pada instans dari entitas anak dapat ada tanpa relasi dengan instan dari entitas induk atau anak. Status modalitas ada dua, ada not null dan null. Kalau not null, suatu instan pada entitas yang berelasi harus ada. Berarti not null, namanya menunjukkan not null. Tidak boleh kosong berarti datanya. Instansnya berarti di entitas itu harus ada, tidak boleh kosong. Dari entitas yang lain baru dikatakan valid. Ada juga disebut dengan null. Null ini berarti tidak ada instan dalam entitas yang berelasi yang diperlukan untuk instan pada relasi lain untuk dikatakan valid. Null berarti datanya boleh kosong. Instansnya berarti boleh kosong. Berarti tidak diisi tidak masalah, tetap valid datanya. Kalau sifatnya not null itu baru salah. Jadi null itu kosong tidak masalah. Kalau not null itu berarti harus diisi datanya. Modalitasnya nanti harus dicek. Oke, ini contohnya. Contohnya gambar diagram seperti ini saja ya. Jadi ada dua entitas. Entitas ada pelanggan, ada entitas perbaikan. Oke, kita perhatikan kardinalitas dan modalitasnya.
Di sini disimbolkan, ini ada relasi pelanggan dan perbaikan. Nah, ini relasi kardinalitasnya ini. Ada modalitasnya ini juga. Ini berarti artinya 1 ya. Kardinalitasnya 1, modalitasnya 1 juga. Kemudian kalau untuk tindakan perbaikan ini ada 0 dan ada banyak garisnya. Itu berarti modalitasnya mini karena banyak panahnya kan. Kalau kosong seperti ini berarti 0. Ya, apa maksudnya? Kalau kita lihat dari kardinalitasnya dulu ya, kardinalitasnya. Jadi karena kardinalitasnya ini kan 1 dan many, berarti one to many. Berarti satu pelanggan itu bisa melakukan banyak tindakan perbaikan. Jadi kalian misalkan memperbaiki motor ya, masuk ke bengkel. Nah, pelanggan kalian ini bisa satu motor, satu pelanggan itu bisa melakukan banyak servisan. Jadi mau servis, mau ganti oli, mau ganti ban, entah yang lain-lain. Nah, berarti tindakan perbaikannya ada banyak, boleh. Itu secara arti. Kemudian dari modalitasnya kita lihat ini ada 1 dan ada 0. Berarti pelanggannya harus not 0. Tindakan perbaikannya boleh 0. Maksudnya pelanggannya harus ada, tapi tindakan perbaikannya mungkin tidak ada. Entah itu mungkin karena barangnya tidak ada atau mungkin teknisnya tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut, kan mungkin terjadi. Makanya untuk modalitas berarti untuk di pelanggan ini not 0. Kalau untuk di tindakan perbaikan 0. Nanti didefinisikan di grafik yang kalian buat ya, baik kardinalitas maupun modalitasnya. Nih, yang perlu dipahami lagi tentang pemodelan data, ingat normalisasi, sudah pernah diajari ya sebelumnya di pemrograman database apa ya. Yang pasti kalian sudah pernah belajar ini di normalisasi, berarti sedikit mengulang saja normalisasi, karena tabel yang kalian buat, data modeling itu, dia sudah harus melewati proses normalisasi. Jadi datanya itu sudah dalam bentuk normal, baru dibuat diagramnya. Jadi kalau buat data, kumpulkan dulu semua datanya, semua atribut, semua entitas, baru dinormalisasikan. Setelah dapat tabel yang dalam bentuk normal, baru dibuat diagramnya, diagram IRD atau diagram konteks konseptual data model. Oke, normalisasi seperti yang kalian ingat, normalisasi ada 3 bentuk, ada normal ke-1, normal ke-2, normal ke-3. Ada 1NF, ada 2NF, ada third NF, second NF, ini second, kedua, yang ketiga third. Normal pertama, apa yang dimaksud dengan normal pertama? Untuk normalisasi bentuk pertama itu tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda, jadi dirapikan datanya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kalau dalam normalisasi bentuk pertama, primary key-nya sudah harus ditentukan untuk tabel atau relasi. Oke, tiap atribut itu hanya memiliki satu pengertian, satu makna, berarti tiap atribut yang dapat memiliki banyak nilai sebenarnya menggambarkan entitas atau relasi yang terpisah. Kita lihat contohnya normalisasi bentuk pertama. Misalkan kita punya tabel seperti ini, tabel data mahasiswa ya. Kalau dilihat tuh, berarti ini tabel untuk data yang kita anggap ini tabel data KHS. Ada nama mahasiswanya, ada NIM-nya, ada tanggal, ada kode mata kuliah, ada kuliah, SKS, nilai, dan bobot. Untuk tabel normalisasi pertama berarti mulai dirapikan datanya. Atributnya berarti sudah sesuai makna dan fungsinya. Yang perlu dipahami lagi berarti tentukan primary key-nya yang mana. Kira-kira mana primary key-nya untuk tabel ini? Primary key-nya adalah ada NIM-nya. Ini adalah primary key-nya. Itu ya, berarti kalau sudah selesai semua datanya sudah dirapikan, atributnya yang punya atribut sudah disatukan juga, kemudian primary key sudah ditentukan, lanjut kita ke normalisasi bentuk
kedua. Kita lihat pengertian normalisasi bentuk kedua apa. Normalisasi bentuk kedua, bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk 1, berarti sudah ada melewati normalisasi pertama. Yang kedua, atribut bukan kunci, non-key atribut harus memiliki ketergantungan profesional sepenuhnya pada primary key. Jadi atribut yang non-primary key itu harus bergantung dengan yang non-primary key. Yang primary key-nya tadi kita sudah tentukan ya, primary key-nya adalah NIM-nya, NIM mahasiswa. Kita lihat normalisasi bentuk kedua. Nah, ini sudah mulai dipisah-pisah datanya. Jadi dalam bentuk tabel non-primary key itu harus digabungkan dengan primary key-nya. Jadi kita primary key-nya kita tentukan itu adalah NIM. Ini tabel yang sudah jadi itu, ini bentuk yang sudah normal bentuk kedua. Oke, tadi nama dari bentuk pertama kan ini kan sudah mulai dibuat dipisah-pisah ya atributnya di dalam satu entitas. Bentuknya seperti ini. Ini satu entitas mahasiswa terdiri nama, NIM, tanggal lahir. Entitas yang lain yang bisa dibentuk dari tabel di sini adalah ini, karena ada mata kuliah, berarti ini, nah yang ini berarti masuk tabel nilai. Oke, tabel nilai itu kan berarti ini tabel kode mata kuliahnya dulu. Oke, tabel kode mata kuliahnya. Tabel kode mata kuliahnya ditentukan, jadi ini ada kode mata kuliahnya, ada nama kuliahnya, ada berapa banyak SKS-nya. Ini tabel mata kuliah. Ini tabel yang pertama adalah tabel mahasiswa. Yang ke ini adalah tabel mata kuliah MK-nya. Tabel penilaiannya, nah kan karena sudah dipisah-pisah datanya, tabel mahasiswa sudah lebih sederhana, lebih simple. Di normalisasi bentuk kedua, yang non primary key itu harus berelasi dengan primary key. Jadi di sini makanya ada NIM, ada kode mata kuliah. Jadi nanti ketahuan ya, ada NIM-nya saja yang dimasukkan untuk data mahasiswa. Untuk kode mata kuliah cukup pakai kodenya saja. Kemudian ada nilainya, ada bobotnya. Nah, itu kalau sudah datanya sudah dipisah-pisah seperti ini dan yang non primary key sudah berhubungan, sudah satu tabel dengan primary key, nah berarti itu sudah normalisasi bentuk kedua. Ini tabel nilai, tabel KHS-nya ini ya, jadi berarti ya dari yang panjang sudah dinormalisasikan cukup 4 field ini saja. Oke, terakhir normalisasi bentuk ketiga. Normalisasi ke bentuk ketiga, kita lihat pengertiannya. Bentuk data telah memenuhi kriteria normal bentuk kedua, itu sudah pasti. Kemudian atribut bukan kunci, non-primary key tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional terhadap atribut yang bukan kunci lainnya. Selain atribut bukan kunci pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key pada relasi tersebut. Kalau misalkan ada, berarti dipisah lagi tabelnya. Jadi yang non-primary key tidak boleh memiliki ketergantungan pada non-primary key. Jadi pokoknya yang di tabel itu harus ada yang hanya berhubungan dengan primary key-nya saja. Gimana contohnya? Kita lihat di third normal form. Nah, hasilnya nanti seperti ini bentuk hasil normalisasi ketiga. Oke, apa yang maksudnya yang atribut non primary key tidak boleh mempunyai hubungan fungsional dengan non primary key. Oke, kita lihat di sini ya. Ini bobot. Bobot ini berhubungan dengan nilai atau dengan primary key yang NIM. Yang pasti bukan dengan NIM ya. Nah,
bobot ini berhubungan, dia terrelasi dengan nilai. Karena nilai bukan primary key, berarti harus dipisah. Karena tidak boleh memiliki ketergantungan kepada non-primary key. Non-primary key harus berhubungan dengan primary key-nya. Itu baru masuk bentuk normalisasi ketiga. Jadi gimana bentuk normalisasinya? Ini dipisah. Makanya terbentuk tabel ini. Tabel ada nilai, ada bobot. Jadi hasil akhirnya nanti bentuknya tabel seperti ini. Lebih simple sekali kalau sudah dalam bentuk normalisasi. Jadi tabel nilai cukup ada NIM-nya saja, ada kode mata kuliah, ada nilai. Data NIM namanya mengambil dari mana? Dari entitas NIM yang sudah ada tadi. Data kode mata kuliah, nama mata kuliahnya ngambil di mana? Ada di tabel, ada di entitas mata kuliah. Kemudian nilai, A ini berapa bobotnya, B berapa, itu ngambilnya di entitas nilai yang ini. Nah, kalau semuanya sudah ditetapkan sesuai aturan bentuk normalisasi pertama, kedua, dan ketiga, berarti datanya sudah valid. Kalau normalisasi ini sudah berhasil, silahkan buat diagramnya di IRD. Nanti buat diagram IRD. IRD ini salah satu bentuk diagramnya namanya adalah konseptual data model atau konseptual data model CDM-nya. CDM nanti silahkan buat praktikumnya, nanti Bu upload di modul CDM-nya. Silahkan dikerjakan, silahkan pahami, baca modulnya dengan baik, ikuti instruksi-instruksi yang telah ditetapkan sampai akhirnya nanti 0 error. Kalau 0 error sudah berhasil, berarti konseptual data modelnya. Konseptual data model itu adalah salah satu bentuk IRD. Berarti diagramnya namanya konseptual data model. Kalau ada pertanyaan tentang data modeling ini, silahkan ditanyakan saja, silahkan ditanyakan melalui Classroom. Kemudian jangan lupa kerjakan praktikumnya modul ketiga, tetap kerjakannya di Power Designer, tapi ini beda lagi diagramnya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa ditanyakan. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.